Shalom seluruh jemaat Tuhan di Abaloh KTC. Ya, senang sekali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, ada kakak-kakak saya yang luar biasa, ada Kak Budi, Kak Hana, Kak Billy, Kak Agnes. Ya, kalau saya ada di Abaloh itu kayak kalau dunia persilatan tuh saya suka nonton film silat ya. Kalau yang pernah nonton Tolyongto, ya pedang golok pembunuh naga itu banyak tokoh-tokoh silatnya. Nah, saya seneng yang kalau di Abaloh tuh banyak orang-orang biasa tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya rasa ini panggilan Tuhan buat gereja Abaloh adalah bagaimana kita terus memuridkan orang lain. Ya, kita terus percaya bahwa setiap orang dapat dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara karena saya juga dimuridkan dan masih dimuridkan sampai hari ini, dan saya juga belajar memuridkan orang lain. Dan hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara ya prinsip yang sekitar 2011 di tempat ini ketika seorang hamba Tuhan Eb Huber datang ke Abaloh, dan saya sangat diberkati dengan apa yang dia bagikan, dan saya praktekkan prinsip itu dalam hidup saya, dan saya melihat mulai ada sesuatu terobosan terjadi. Dan saya berdoa kita semua juga bisa mempraktekannya ya, menangkap prinsip ini. Ya, saya datang bersama istri saya Elsa, boleh bangkit berdiri ya. Kami melayani di Abaloh Barat ya. Khususnya saya dipercayakan juga menggembalakan anak-anak muda. Jadi saya sudah beberapa generasi melayani bersama bapaknya, sekarang juga melayani bersama dengan anaknya yang dulu anaknya panggil om, ketika di youth sekarang gak boleh panggil om, ya panggil kak gitu. Jadi sekalipun usia sudah bertambah terus tapi wajah tetap muda karena ketemu anak muda. Nah, hari ini saya mau berbagi buat Bapak Ibu Saudara tentang firman Tuhan. Saya kasih tema He believe in you. Tuhan percaya kepada kita. Ya, firman Tuhan katakan di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan seorang murid, Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi visi dalam kehidupan kita. Kita adalah murid Yesus. Kita sedang belajar, bilang kanan kirinya sedang belajar. Ya, sekalipun gak lagi duduk mungkin di bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi kita sedang belajar di sekolah kehidupan menjadi murid Yesus. Dan barang siapa dikatakan telah tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Coba lihat, ada wajah yang sudah tamat? Ya, bilang kita belum selesai ya. Kalau kita tamat pelajarannya, kita akan jadi sama kayak Yesus. Nah, menjadi murid Bapak Ibu Saudara di dalam pada waktu itu menjadi murid, kata murid di dalam bahasa Ibrani pada waktu itu namanya artinya talmidim, murid, itu ada proses. Jadi setiap anak Yahudi, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan hal ini, saya repetisi sedikit ya biar kita makin ingat. Setiap anak umur 6 sampai 10 tahun mereka akan ikut di dalam yang namanya Beth Sefer, rumah buku, House of Book. Mereka belajar Senin sampai Jumat. Hari pertama mereka belajar, mereka disambut oleh rabinya di sinagog. Dan rabinya akan kasih piring-piring. Ya, dan anak-anak itu dikasih tetesan madu di piring itu. Dan anak-anak itu disuruh nyobain madu. Biasa anak kecil kalau nyoba yang manis-manis pasti akan senang. Dan rabinya akan keluarkan scroll kitab Torah, 5 kitab yang pertama. Dan rabinya akan berkata kitab Torah ini lebih manis daripada madu. Saudara bisa membayangkan rabinya rindu, setiap anak-anak itu merindukan, menginginkan firman Tuhan lebih manis daripada madu yang mereka rasakan. Dan mereka akan belajar menghafal 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita aja baca aja suka nggak lulus kalau baca Imamat. Apa ini artinya? Banyak angka, banyak nama orang. Kita suka skip gitu mungkin bacanya. Ya, kira-kira di sini kalau kita disuruh, ini belum jadi murid loh Bapak Ibu Saudara. Coba lihat wajah kanan kirinya, lulus nggak kita?
kayaknya kita nggak ada yang lulus ya level 1 aja. Ini belum jadi murid. Yang terbaik dari level 1 boleh lanjut ke level yang kedua, namanya Beth Talmud, House of Learning. Ya ini bisa bolak-balik kalau Bapak Ibu search Google, kadang Beth Midrash, kadang Beth Talmud dulu ya. Tapi umur 10 sampai 14 mereka ngelanjut membaca, mempelajari 28 kitab berikutnya, Yosua sampai Maliaki. Dan mereka akan belajar menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, jadi kalau ditanya 2 tambah 2, rabinya nggak akan jawab 4, rabinya akan jawab lagi 8 dibagi 2 berapa. Jadi harus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Makanya kalau kita baca Alkitab kita lihat kalau Yesus ditanya dia bukan jawab, dia nanya lagi. Nah kita lihat Yesus waktu dia umur 12 tahun dikatakan di Lukas pasal yang kedua, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan dikatakan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Jadi kita melihat Yesus juga ketika dia umur 12 tahun dia juga ada di dalam fase ini. Dia belajar bertanya 3 hari bertanya jawab dengan alim-alim ulama pada waktu itu. Nah yang terbaik dari yang terbaik level 2 boleh masuk ke level 3 yang disebut Beth Midrash. Anak umur 14 sampai 30 tahun dia akan datang kepada Rabi dan berkata, Rabi boleh gak saya jadi muridmu? Boleh gak saya jadi talmidimmu? Jadi zaman itu, zaman Yesus, orang datang kalau lulus dari level 2 datang kepada rabinya. Boleh gak saya jadi murid rabi? Rabinya akan mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, di screening dulu, dites dulu. Nah kalau rabinya yakin bahwa orang itu bisa diterima, rabinya kan ngomong 1 kalimat. Tapi banyak orang rabinya bilang kamu memang sudah lulus dari level 2 tapi kamu belum bisa jadi murid saya. Pulang ke rumahmu belajar dari orang tuamu. Kalau orang tuanya nelayan mereka harus jadi nelayan. Nah kita melihat kalau rabinya yakin orang itu bisa jadi kayak rabinya. Rabinya kan bilang gini, let akharai. Bahasa Inggrisnya come and follow me. Bahasa Indonesianya ikutlah aku, mari ikutlah aku. Jadi kata ikutlah aku artinya Yesus itu percaya orang yang dipanggil itu bisa jadi kayak Yesus. Tidak semua anak Yahudi bisa menerima kata-kata ini. Makanya nggak satu kebetulan kalau kita baca waktu murid-murid dipanggil mereka segera meninggalkan segala sesuatu. Karena seorang rabi yang luar biasa bilang ikutlah aku percaya kamu bisa jadi seperti aku. Nah kita melihat Yesus saudara, siapa Yesus? Yesus dikatakan ada 13 kali dia disebut rabi, 41 kali dia disebut guru. Artinya Yesus sudah melewati tahap-tahap itu. Untuk seorang bisa disebut rabi dia sudah melewati tahap-tahap itu. Yohanes 1 ayat 38 dikatakan 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi kalau Yesus memanggil murid-muridnya, orang yang dibelajar di Beth Midrash ini dia akan ikut kemanapun rabinya tinggal. Dia belajar cara rabi menafsirkan firman. Dia belajar cara rabi makan. Dia belajar segala sesuatu dari rabinya. Karena goal mereka belajar adalah menjadi serupa dengan rabinya. Nah kita melihat Yesus saudara, dia mengubah kebudayaan dengan memilih murid-muridnya yang sudah gagal dalam tes menjadi rabi. Apa artinya dipilih menjadi murid, menjadi talmidim? Artinya Yesus percaya kita bisa jadi seperti Yesus. Saudara,
yang sering kali gak percaya kita bisa jadi seperti Yesus adalah diri kita sendiri. Tuhan percaya kita bisa jadi seperti Yesus. Saudara di sini kalau yang punya anak anjing, percaya nggak anak anjing itu bisa menjadi anjing yang dewasa? Karena sudah ada DNA anjing di dalamnya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita lahir dari DNA firman Allah. Dan kita pasti bisa jadi serupa segambar dengan Allah. Nah, kita melihat dari kehidupan Petrus, seorang murid. Dia nggak lulus tes seorang masuk jadi murid rabi. Kita tahu dari mana? Petrus seorang nelayan, dia belajar dari bapaknya. Di dalam Lukas pasal yang kelima dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jaranya mulai koyak. Nah, saudara, kita perlu tahu Simon itu orangnya kira-kira emosian apa enggak emosian? Emosian. Bayangkan dia lagi nangkep ikan sepanjang malam gak dapat apa-apa. Kira-kira capek, kalau capek siapa di sini kalau capek, kalau ditanya, kalau diminta sesuatu gampang emosi. Kalau lagi capek coba angkat tangan. Saya kayak gitu, kalau lagi capek tuh gak suka ditanya-tanya, saya pengennya diam kalau lagi capek. Simon lagi capek, lagi beres-beres jala, siap-siap pulang. Kalau bukan Yesus yang naik ke perahunya, orang itu udah dimarahin Simon pasti. Tapi karena Yesus seorang rabi yang luar biasa, dia baru saja melakukan mujizat-mujizat. Ini rabi terkenal, banyak orang lagi ngikut Yesus. Dan tiba-tiba Yesus masuk ke perahu Simon dan bilang, "Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam." Dan Simon nurut aja, ya. Dan Yesus ngajar panjang lebar, nggak ditulis berapa lama khotbahnya Yesus. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Selesai Yesus ngajar, Yesus bilang sama Simon, "Ayo ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu." Dan Simon menangkap banyak ikan, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan akhirnya mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang lain. Siapa teman-teman yang lain ini? Yohanes dan Yakobus. Petrus dan saudaranya Andreas, ada Yohanes dan Yakobus. Mereka sebelumnya juga sudah sama-sama mau pulang, udah beres-beres. Tapi gara-gara Yesus masuk ke perahu Simon, itu Yohanes, Yakobus nggak jadi pulang. Mereka juga ikut, pengen deket-deket, pengen denger Yesus ngajar apa sih. Makanya ketika dapat banyak ikan, mereka disuruh datang membantu. Dan mereka datang mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu pun, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang yang berdosa." Pertama dia menyebut Yesus sebagai guru. Tapi ketika dia mengalami mujizat, dia menyebut Yesus. Pernah enggak saudara misalnya sakit, didoakan sembuh, terus kita manggil orang yang doain kita itu Tuhan, panggil dia Tuhan. Di beberapa agama ada orang yang disebut Tuhan, pemimpin agamanya disebut Tuhan karena dia punya kuasa melakukan mujizat. Bahkan mungkin di antara kita di ruangan ini ada yang percaya kepada Yesus dari agama yang sebelumnya karena kita mengalami mujizat Tuhan. Kira-kira Petrus itu mengalami mujizat. Nangkep ikan pada zaman itu malam hari pakai cahaya. Jadi ikan datang kepada cahaya, mereka lempar jala. Ini bukan malam, tebarkan jalamu. Waktu dia nebarkan jala itu ikan diperintahkan masuk ke jalanya. Karena perkataan Yesus punya kuasa. Dan kita melihat
Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius. Artinya kalau mereka masih disebut nama bapaknya, usianya masih di bawah 14 tahun. Masih muda. Dan mereka dikatakan menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Bayangin. Ada seorang dokter namanya Ben Colson kalau saya nggak salah. Dia nggak sekolah kedokteran, dia ini hanya asisten. Dia nggak, karena dia kulit hitam. Tapi akhirnya Ben Colson ini menjadi dokter yang hebat. Karena ada dokter yang adopsi dia, melatih dia, mementor dia. Bayangin kalau ada orang yang luar biasa memilih kita menjadi muridnya dan dia akan ngajarin kita segala sesuatunya. Makanya mereka berempat langsung ninggalin segala sesuatu. Gak perlu pikir panjang untuk jadi murid Yesus. Karena Yesus bilang ikutlah aku percaya kamu akan jadi kayak aku. Itu yang Yesus maksud ketika saudara dipanggil jadi murid Yesus. Tuhan percaya saudara bisa jadi seperti Yesus. Tuhan percaya kita bisa jadi seperti Yesus. Ini yang kita perlu percaya juga buat orang-orang yang kita muridkan bahwa dia bisa jadi seperti Yesus. Sekalipun belum berubah, sekalipun kadang dalam pemuridan kayaknya kita udah pengen nyerah. Udah dikasih nasihat, udah iya, bukan yang dilakukan juga yang iya yang dia katakan, tapi yang lain yang dia lakukan. Tapi Tuhan percaya kita bisa jadi seperti Tuhan. Petrus melakukan apa yang Yesus lakukan waktu Yesus datang berjalan di atas air, murid-murid ketakutan. Dan Petrus bilang, guru kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus bisa bilang guru kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air? Karena dia kalau gurunya bisa jalan di atas air, saya juga bisa jalan di atas air. Waktu dia dengar Yesus bilang datang, dia melangkah dengan iman, dia jalan di atas air. Saudara bisa bayangkan gak? Setelah itu komsel Yesus, setelah Petrus jalan di atas. Sekalipun dia tenggelam dan Yesus nolong dia. Tapi bayangin kisah murid-murid lagi, gimana tadi perasaan lu jalan di atas air, kok bisa ya? Dan itu membangkitkan iman murid-murid yang lain. Oh ternyata kita ini bisa jadi seperti Yesus. Sekalipun dia tenggelam. Dan kita melihat kisah ini ditulis. Dan ini juga terjadi. Ada kisah di Soe bagaimana orang berjalan di atas air ketika terjadi lawatan di Soe. Saudara, kalau memang dibutuhkan oleh Tuhan, bisa Tuhan lakukan mujizat, kita bisa jalan di atas air. Tapi kalau lagi nggak ada kebutuhan pemberitaan Injil, saudara, aku mau jalan di atas air, jalan di kolam renang, saudara pasti akan tenggelam. Tuhan tidak lakukan sesuatu hanya untuk membuat ego kita. Oh saya bisa jalan di atas. Tapi kalau dibutuhkan kita bisa. Kalau memang waktunya tepat saudara lagi penginjilan dan saudara butuh jalan di atas air. Mungkin saudara akan berjalan di atas air sama seperti Petrus. Dan kita melihat apa yang terjadi. Ini udah dekat-dekat Yesus mau disalibkan dan Yesus berdoa buat Petrus, Simon. Lihat iblis menuntut untuk menampi kamu seperti menampi gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus bilang ini, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dia memang orang yang paling reaktif, besar mulutnya. Omongannya lebih gede daripada perbuatannya.
Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dan Petrus ketika ditanya, dia menyangkal Tuhan. Bahkan dia bilang, aku bersumpah aku gak kenal Yesus. Bahkan dia mengutuk, kalau kita baca kitab Injil, aku gak kenal Yesus. Tapi kita melihat di kisah di Lukas ini dikatakan, bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkali aku. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Saudara, kira-kira ketika Tuhan melihat kepada Petrus, Tuhan lagi mau ngomong apa? Petrus, ingat aku telah berdoa buat kamu agar imanmu tidak gugur. Tapi kalau engkau sudah insaf, engkau akan menguatkan hati saudara-saudaramu. Yang bagian ini Petrus gak ingat. Seringkali ketika kita gagal, kita suka ingat kesalahan yang kita perbuat. Yang Petrus ingat, dia ingat sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkali aku. Padahal sebelum Tuhan ngomong tentang ayam berkokok, Tuhan ngomong, Petrus, aku telah berdoa buat kamu agar imanmu tidak gugur. Kalau engkau sudah insaf, engkau akan menguatkan hati orang lain. Hari ini kalau ada saudara mungkin sedang gagal, Tuhan telah berdoa buat saudara. Bahkan ketika Tuhan memanggil saudara, Tuhan percaya bahwa saudara bisa jadi seperti Yesus. Buat para orang tua, engkau sedang berdoa buat anakmu. Mungkin anakmu sekarang lagi jauh dari Tuhan, engkau perlu tetap percaya bahwa dia bisa jadi seperti Yesus. Saya bersyukur punya mama yang berdoa buat hidup saya. Dia gak bisa berdoa kalau saya lagi aktif, lagi sadar maksudnya. Karena saya gak pernah ada di rumah kalau saya lagi sadar. Pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, saya kelas 6 SD tinggal sama guru saya. Padahal rumah saya jalan kaki cuma 15 menit. Saya gak dekat sama papa mama saya. Saya tinggal sama guru saya. SMP, SMA pulang sekolah, saya ke sekolah. Sore saya pulang ke rumah makan, pergi lagi main. Malam jam 10 bukan kayak di Jakarta. Di sana belum ada listrik waktu zaman itu. Jadi jam 10 tuh gelap gulita, naik sepeda pulang ke rumah, pulang tidur. Seperti itu tiap hari. Mama saya hanya bisa berdoa waktu saya lagi tidur. Karena dia bangunnya pagi sekali. Dia jam 1, jam 2 udah bangun, udah kerja. Dia doakan saya tumpang tangan. Dan saya pengen kuliah di Jogja. Karena guru saya bilang di Jogja murah, nanti ada saudara-saudaranya. Saudara bisa bayangkan, saya lebih dekat dengan guru saya yang orang Muslim. Mungkin lama-lama saya nanti mungkin bisa hijrah gitu ya. Karena saya mau kuliah di Jogja. Tapi anehnya Tuhan baik gitu. Tiba-tiba saya lihat iklan kampus Ukrida. Itu bukan, kalau iklan kan taruh di tempat orang bisa lihat. Itu di kantor kepala sekolah taruhnya di bawah. Karena kampus Ukrida gak ngetop, gak terkenal. Yang tahu di daerah saya kampus Binus tahu. Untar tahu, Ukrida di mana? USU, Universitas sebelah Untar, lebih terkenal. Biar tahu di mana Ukrida, USU sebelah Untar. Kalau dia bilang, oh gitu. Kalau tanya Ukrida bingung kan di mana. Tapi waktu saya lihat kampus itu bisa masuk tanpa tes, udah masuk saya. Nggak pakai doa, pokoknya saya nggak mau tes-tes yang ribet-ribet hidupnya. Pokoknya kalau bisa gampang ngapain susah kan. Saya bilang mama saya, Ma ada kampus Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana. Udah kamu sini aja, karena dengar kata Kristen. Mama saya fanatik Yesus. Saya bersyukur gitu kuliah di Ukrida, akhirnya saya kejangkau lah pelayanan mahasiswa di Abaloh Barat. Dan akhirnya bisa kenal Tuhan. Padahal dulu saya ke gereja pun dari latar belakang Konghucu, saking bandelnya. Mama saya pikir udahlah ke gereja aja, bawa aja suruh ke sekolah minggu. Siapa tahu berubah. Tapi butuh proses waktu saya bisa bertemu dengan Tuhan. Saya pernah 2 kali hampir mati.
SD pernah hampir mati sekali, SMP pernah ditabrak truk Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan gak ada tulang yang patah Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih punya rencana. Waktu orang angkat saya, orang berpikir nih mati nih. Udah gak respon lagi. Tapi belum waktunya mati, Tuhan punya rencana. Rancangan Tuhan dalam hidup kita gak pernah gagal. Ketika Petrus gagal, Tuhan lihat Petrus, biar Tuhan seperti mau ngomong, Petrus aku udah doa buat kamu agar imanmu gak gugur. Tapi yang Petrus lihat, yang dia ingat bahwa dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Dan kita lihat, bukan Petrus yang cari Tuhan, Tuhan cari Petrus. Dia kembali lagi jadi nelayan. Di Yohanes 21, kejadian yang sama. Nangkep ikan, gak dapat. Tuhan datang ke dia. Hei anak-anak, ada lauk pauk gak? Gak ada. Ya udah, tebarkan jalamu ke kanan. Dan mereka menebarkan jala ke kanan. Dapat banyak ikan, langsung ada seorang murid namanya Yohanes sadar. Itu Tuhan. Petrus langsung pakai baju berenang, terjun berenang. Nyampai di darat, Yesus lagi bakar-bakar ikan. Ada ikan-ikan kecil dan roti yang disiapin. Mana ikannya? Yang kalian dapat, Yesus yang bakar. Makanya anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Waktu lagi makan selesai, Yesus pimpin doa. Marilah dan sarapanlah. Itu murid-murid gak ada yang berani ngomong, tapi mereka semua tahu. Itu Tuhan. Dari mana mereka tahu itu Yesus? Dari doa makan. Doa makan Yesus itu mereka sering dengar 3,5 tahun. Kalau saudara sering dengar omongan yang sama berulang-ulang, saudara tahu. Belum kelihatan orang, hadiratnya udah berasa benar. Ini gak bisa dibohongin. Saudara kenal suaranya. Murid-murid kenal doanya Yesus. Saya membayangkan itu lagi makan keliling. Biasa kalau kita makan kan kita punya kesukaan. Kalau makan ikan kan ada yang suka ekor. Ada yang suka mungkin bagian tengah. Ada yang suka mungkin bagian kepala. Nggak tahu apa yang Petrus suka. Tapi saya percaya Tuhan secara khusus intentional datang kepada Petrus. Mungkin dia doyan kepala ikan. Dikasih kepalanya buat Petrus. Saya membayangkan tuh Petrus makan sambil nangis-nangis tuh. Makan ngunyah ikannya. Mungkin dia makan mata ikan yang dia suka. Dia sambil nangis. Ada gurunya yang dia baru nyangkal. Tapi kok tetap baik sama dia. Tetap mengasihi dia. Saking dia bersyukurnya. Selesai makan dia diajak jalan. Sama gurunya ngomong one on one. Ditanya, Petrus kamu mengasihi aku gak? Dia bilang, Tuhan kau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Kalau dalam bahasa aslinya Tuhan nanya, Petrus kamu agape enggak? Agape kasih yang mau menyerahkan nyawanya buat Tuhan. Petrus bilang, Tuhan aku nih phileo sama engkau. Aku belum bisa kasih yang agape. Petrus mulai sadar kelemahan yang sebelumnya waktu Tuhan bilang, aku berdoa agar imanmu gak gugur. Aku rela masuk penjara. Aku rela mati buat engkau guru. Tapi sekarang Tuhan nanya dia. Petrus kamu agape gak sama aku? Petrus bilang, Tuhan aku nih phileo sama engkau. Aku belum bisa nyerahkan hidupku sama engkau. Tapi yang Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Seorang gembala memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Artinya Tuhan bilang, Petrus aku percaya kamu tuh jadi gembala. Aku panggil kamu jadi gembala. Kamu bisa jadi kayak aku. Aku nih gembala kamu. Aku menyerahkan hidupku buat kamu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang sama. Petrus kamu agape gak sama aku? Petrus tetap bilang, Tuhan kau tahu aku ini masih phileo sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita.
Kelemahan-kelemahan kita Tuhan tahu. Kegagalan-kegagalan kita Tuhan tahu saudara. Tapi Tuhan percaya kita bisa jadi seperti Dia. Saya waktu pelayanan mahasiswa satu kali saya lagi kesel, kecewa sama kakak pembina saya telepon dia. Dia telepon saya, bukan saya telepon dia. Karena saya lagi ngambek, saya lagi kesel, dia telepon saya. Dia bilang, Hendy, dia nasehatin saya panjang lebar, dia ngomong. Saya nggak jawab. Saya lagi dongkol sama dia. Saya bilang, Kak, udah urus tuh komsel-komsel. Anak binaan saya udah kakak aja yang bina. Gue mau mundur. Dia pelan-pelan, dia tetap percaya. Saya nggak jawab. Hen, kau masih dengar nggak? Masih Kak. Ya udah, dia bingung ngomong apa lagi, tutup teleponnya. Saya juga tutup telepon, saya masuk kamar kos saya. Tuhan nanya, Hen, kamu melayani siapa? Saya nangis, saya bilang Tuhan, aku melayani Tuhan. Nggak jadi mundur, minggunya minta maaf sama pembina. Kak, aku minta maaf, udah punya nanduk kakak gitu ya. Saudara, saya membayangkan Petrus benar-benar hancur hati, remuk hati. Sekalipun dia di tengah masa kegagalannya, Tuhan tetap mengasihi dia dan memanggil dia karena Tuhan percaya bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, 3 kali Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali Tuhan berkata ikutlah aku. Tuhan tegaskan kembali lagi. Aku percaya Petrus, kamu ini bisa jadi kayak aku. Dan kita melihat saudara ketika hari Pentakosta, Petrus bangkit. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Secara khusus nama Petrus disebutkan. Tapi bukan hanya Petrus yang bangkit berdiri, ke-11 rasul itu juga bangkit berdiri. Murid-murid yang sama kecuali Yudas yang sudah bunuh diri. Murid-murid yang sama yang tercerai-berai, yang lari meninggalkan Yesus. Mereka bangkit berdiri. Semuanya bangkit karena kuasa Roh Kudus. Saudara, kita gak bisa bangkit dengan kekuatan kita. Tapi karena ada Roh Kudus, penolong dan penghibur yang menyertai kita, tinggal di dalam kita. Kita akan bangkit dari keterpurukan kita. Karena Yesus percaya kita bisa jadi seperti Tuhan. Dan dia bangkit. Dia bilang dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan. Dia khotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Saudara, 2011 ketika saya duduk dengerin khotbah dari Pastor F. Huber, saya nangis Tuhan. Ada banyak murid yang saya udah muridkan tapi saya udah capek, saya tinggalin, saya udah gak mau lagi muridkan itu. Karena auban ini murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan deal dengan hati saya. Tuhan bilang, Hen, aku aja percaya kamu bisa jadi kayak aku. Aku mau kamu belajar mempercayai bahwa orang lain bisa jadi kayak aku. Saya pulang, saya muridkan satu orang yang pernah saya muridkan. Dia namanya Jimmy, dia mantan SBM. Dia OB waktu itu di gereja, cleaning service kita di gereja, dia melayani. Tapi hari ini saya bersyukur Jimmy diubahkan Tuhan, dia memimpin satu ibadah kami yang keempat, ibadah komunitas Nusantara menjangkau kepada orang-orang Timur. Ada 80 orang lebih yang ia gembalakan hari ini dan dia juga mulai memuridkan kepada orang lain. Saudara, Tuhan sanggup. Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menggembalakan. Ada orang yang mungkin dipakai menggembalakan 10 orang. Ada orang yang dipakai menggembalakan kepada 20 orang. Petrus dipakai Tuhan berkhotbah 3.000 orang bertobat. Setiap kita Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal.
Mungkin kita mau menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan rasul-rasul. Rasul-rasul yang sama yang menyangkal Tuhan. Rasul-rasul yang sama yang meninggalkan Tuhan. Rasul-rasul yang sama dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa gereja, kita perlu dibangkitkan dan disadarkan bahwa Tuhan ini percaya. Karena itulah Dia panggil kita jadi muridnya. Dan Tuhan mau kita membawa berita ini, saudara. Kita mencari orang-orang yang hilang, orang-orang yang terbuang. Karena Tuhan percaya. Kita lihat Petrus yang sama yang menyangkal. Cuma ditanya, enggak dianiaya. Kamu murid Yesus? Enggak, aku enggak kenal Yesus. Kamu kan yang sama-sama Yesus, orang Galilea itu. Enggak. Sumpah gue gak kenal. Bahkan dia sampai mengutuk. Tapi kita lihat di kisah 5. Mereka memanggil rasul-rasul itu, Petrus dan Yohanes. Lalu menyesa mereka. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sedih dan murung. Amin. Enggak, gembira. Saudara pernah digebukin lagi komsel, ketangkep basah, digebukin karena saudara komsel. Dan dilarang komsel. Kira-kira saudara berhenti komsel gak? Puji Tuhan, dilarang sekarang komselnya. Memang udah mau tutup dari kapan-kapan. Kebetulan pas dilarang, udahlah kita tutup sekalian. Memang pemerintah lagi larang, puji Tuhan. Jadi kita gak melanggar firman gitu ya kira-kira. Enggak, mereka dilarang. Itu 2 rasul dilarang, disesat, tapi mereka gembira karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan dikatakan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kalau kita hanya punya pengetahuan tentang Yesus, kita bisa meninggalkan, mengganti pengetahuan kita. Tapi kalau kita punya pengenalan akan Yesus, Dia bukan hanya Tuhan yang datang sebagai manusia dan mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan Dia adalah Tuhan yang bangkit bagi kita. Pengenalan akan Yesus membuat rasul-rasul tahan aniaya. Bahkan mereka setiap hari melanjutkan. Makin semangat. Komsel. Mungkin dari seminggu sekali ketika dianiaya. Sekarang kita tiap hari komselnya. Kalau tiap hari dilarang, tiap jam, tiap 2 jam, tiap 3 jam. Makin erat bersekutu karena kuasa Roh Kudus. Kita melihat Petrus bukan hanya tahan aniaya, dia juga melakukan mujizat. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Waktu Yesus orang menyentuh jubahnya. Petrus bayangannya kena bisa sembuh. Karena kuasa Tuhan yang memancar lewat kehidupan dia. Dan juga banyak orang dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Saudara, kita perlu percaya bahwa gereja perlu kembali, ada kuasa kesembuhan di dalam diri setiap orang yang percaya. Tanda-tanda menyertai orang yang percaya. Orang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit disembuhkan. Orang yang sama, murid-murid yang sama, yang pernah ngusir setan gak keluar-keluar. Murid yang sama, yang juga menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan memakai orang yang sama. Orang yang telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus rindu mengubah hidup kita. Karena Tuhan percaya kita bisa jadi serupa segambar dengan Tuhan. Petrus juga membangkitkan orang mati. Dia membangkitkan Tabita.
Dorcas dia bangkitkan. Dikatakan Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tujuannya bukan hanya sekedar mujizatnya, tujuannya lewat hidup saudara. Ada banyak orang percaya kepada Yesus. Saya punya oma juga dibangkitkan dari kematian. Oma saya pernah meninggal. Belum lama meninggalnya, maksudnya hitungan beberapa menit mungkin. Adik mama saya udah nangis-nangis telepon. Mama saya baru aja nganter makanan. Belum sempet dimakan makanannya dia udah pulang. Udah buang air besar. Kalau yang pelayanan kedukaan tahu ya, kalau orang udah sekarat tiba-tiba udah buang air itu berarti memang udah mau jalan. Koko mama saya bilang udah. Mama udah pergi, udah dingin, gak ada lagi nadinya. Mama saya dia nyembah, dia cuma mikir baru aja gue bawain makanan, Tuhan makan dulu lah, biar makan dulu ini makanan. Dia hanya sesederhana itu dia nyembah, dia berdoa, berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan suruh ngomong. Bilangin, Me, dia panggilnya Mama Me, Ame dia panggilnya. Tuhan Yesus sayang. Tiba-tiba dia melek matanya. Dan sampai hari ini dia masih hidup. Ntar dia mau ulang tahun usia 92. Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi kalau ada yang di sini merasa aku nih kayaknya udah tua usianya. Oma saya 92 masih berdoa buat, saya bilang, doain buat anak cucu cicit orang-orang di kampung nih biar kenal Tuhan. Karena dia manusia tertua sekarang. Yang masih hidup di kampung itu. Yang lain udah game over semua. Saudara, kalau kita diberi umur tambahan berapapun umur kita, tujuannya agar banyak orang bisa kenal Tuhan. Petrus membangkitkan orang mati. Dan Petrus mati dan memuliakan Allah. Di dalam 2 Petrus dikatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia gak lagi takut dengan kematian. Bahkan ketika dia mati, dia minta mati disalibkan terbalik. Dia merasa tidak layak. Dan murid-murid yang sama, hanya kecuali Yohanes. Yohanes pun pernah digoreng, tapi gak mati. Andreas, saudaranya Petrus, waktu mau mati, dia cuma bilang gini, puji Tuhan, akhirnya cita-citaku ini terkabul, bisa mati kayak Yesus disalib. Saudara, pernah ada yang punya cita-cita? Murid-murid rasul-rasul itu saking betul-betul, waduh Yesus kayak gurunya, aku bisa jadi kayak guru. Makanya mereka mati martir itu, mati dibunuh karena Injil. Karena kabar baik adalah sebuah kehormatan. Dan mereka semua menggenapi firman Tuhan katakan. Tuhan bilang kamu bisa jadi kayak aku. Saudara, berita ini yang kita perlu percaya bahwa Tuhan percaya kita bisa jadi kayak Yesus. Ketika kita memuridkan orang, hanya ketika kita percaya, Tuhan aja percaya dia bisa jadi kayak Yesus. Demikian juga kita mau percaya orang yang Tuhan percayakan dia bisa jadi seperti Yesus. Saudara, kita akan melihat ada banyak orang-orang yang biasa, yang sederhana. Kisah 4 ayat 13 dikatakan demikian ahli Taurat. Orang-orang imam-imam itu heran. Mereka heran lihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mereka itu orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara, Tuhan mau lewat hidup saudara orang heran, kok bisa ya? Gue kenal nih dulu orangnya kayak gimana. Ini kan orang yang paling emosi, mungkin manusia paling emosian.
Tapi kok bisa dia kayak gini sekarang sabar. Ini kan dulu orang minder banget. Tapi kok bisa dia jadi seperti ini? Saudara, Tuhan sanggup ubah hidup kita, saudara. Tuhan mau pakai hidup kita. Nggak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan mau pakai, saudara. Tuhan mau bangkitkan kita kembali. Tuhan mau bangkitkan kembali. Lewat pemuridan kita memuridkan orang-orang agar mereka bisa menjadi seperti Yesus. Kita melakukan apa yang guru kita perintahkan lakukan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang belum dimuridkan, berilah diri saudara dimuridkan. Kalau saudara sudah berhenti memuridkan, minta anugerah agar saudara dibangkitkan kembali. Jangan tinggalkan pelayanan saudara. Jangan pensiun dari pelayanan. Rasul-rasul mau pensiun, mereka mau berhenti, makanya mereka kembali jadi nelayan. Tapi Tuhan, rancangan Tuhan buat mereka jadi rasul. Tuhan datang, Tuhan panggil mereka kembali. Hari ini, pagi hari ini saya berdoa, Roh Kudus mendatangi saudara, Roh Kudus menjumpai saudara, dan Roh Kudus memanggil saudara kembali untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Yaralabakashanda karalabakashanda karalabakashanda. Yaralabakashanda karalabakashanda karalabakashanda. Berapa banyak pagi hari ini saudara mau mengambil keputusan untuk saudara berkata, Tuhan aku memutuskan untuk jadi murid-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau percaya aku bisa jadi seperti Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari saudara ya, engkau yang mau ambil keputusan itu. Mari saudara bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan, I have decided to follow Jesus. Aku telah memutuskan untuk ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Yaralabakashanda karalabakashanda. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Oh, terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tuhan, aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini Engkau ingatkan kembali. Roh Kudus memanggil Engkau kembali, untuk Kau kembali mengerjakan apa yang Tuhan panggil Engkau lakukan. Tuhan tahu bahkan di tengah kelemahan-Mu, Tuhan telah mati buat Engkau. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan telah mati bagi kita. Dan Tuhan telah memanggil kita menjadi murid-Nya. Dan Dia percaya kita bisa jadi seperti Dia. Tuhan percaya kita akan melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Kalau Tuhan sanggup mengubah Petrus dan rasul-rasul, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan yang akan memampukan kita mengerjakan panggilannya. Tuhan, aku berdoa hari ini Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Biar kami tidak berhenti melayani Tuhan. Biar kami tidak berhenti memuridkan. Tapi kami berkobar-kobar kembali untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memutuskan Tuhan untuk ikut Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Makasih Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau kebenaran firman ini Tuhan mengingatkan pada hamba juga jemaat di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami melupakan Engkau Tuhan karena ketakutan dan kekhawatiran hidup Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil bagian Tuhan yang terbaik Tuhan, untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Keterpurukan kami tidak membuat kami lupa akan Engkau Tuhan. Kebodohan-kebodohan yang kami lakukan Tuhan, tidak akan kami lupakan Tuhan bahwa Engkau menebus kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan kembali Tuhan. Bukan karena kami melihat mujizat-Mu begitu banyak dalam hidup kami Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk mengambil bagian yang terbaik Tuhan. Itu kami percaya kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Kau lakukan Tuhan. Kami teramat percaya Tuhan, Kau mau pakai setiap kami Tuhan. Kau mau pakai setiap juga keluarga kami, gereja kami, komsel kami Tuhan, komunitas kami Tuhan. Bahkan kompak-kompak kami Tuhan akan bangkit Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami bangkit dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, dengan pengetahuan kami Tuhan. Kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami gak izinkan Tuhan kami menjadi pribadi yang menganggur Tuhan. Kami gak mau jadi penonton Tuhan. Kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau jadi murid-Mu yang sejati Tuhan. Kami gak mau lagi menyangkal Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan menyangkal setiap kebaikan, kemurahan yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, mau jadi berkat Tuhan. Kami mau terus Tuhan, hidup kami terus Tuhan menjadi terang dan garam. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.